Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam Bu Rahayu. Bagaimana kabarnya Pak Dian, sehat? Alhamdulillah Bu, ini sehat-sehat ya meskipun cuaca panas, kemudian hujan, angin, ya Alhamdulillah masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa Bu Rahayu. Bu Rahayu sendiri gimana Bu? Saya alhamdulillah masih bisa menyimak dan menyampaikan praktek Ya, kucing ini. ya, Uh, Tetap semoga jaga kesehatan ya Pak, karena cuaca yang cukup ekstrim ini, kadang panas, kadang hujan. Buat ya, teman-teman semua juga tetap jaga kesehatan. ya, sama-sama. Gimana nih Pak? Gimana nih Pak Dian? Apa yang akan kita rencanakan dengan pertemuan kali ini? Ya, gini Bu, wah, ini hari-hari saya yang tenang sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ini akan segera berlalu ini. Wah, lu ada apa ini Pak? Kok berlalu hari tenangnya? Karena kan ini kelas 12 akan kembali ke sekolah setelah dari PKL Bu. Ya biasanya kan pengalaman tahun lalu itu kalau kelas 12 itu ya, kalau sudah balik dari PKL itu wah semakin banyak untuk pelanggaran untuk kesepakatan maupun untuk pelanggaran disiplinannya itu ya semakin ya meningkat lah Bu lah. Pertama kan karena mereka sebelumnya itu kan di PKL di dunia industri, dunia usaha. Kadang Iya. itu ya terbawa suasana ya, terbawa suasana. Kalau itu memang tempat prakteknya itu tidak aturannya tidak ketat itu anak kan terus semaunya. Berangkat jam berapa berapa ya, tidak masalah, pulang tidak masalah. Kemudian karena di luar itu merokok itu ya, terutama merokok itu kan kalau bengkelnya tidak melarang kan anak bebas. Ya, akhirnya suasana itu ketika nanti kembali mereka ke sekolah itu masih terbawa. Jadi harus ada penyesuaian. Yang kedua kan kalau udah kelas 12 itu ada rasa alah aku dilongkas saya sebentar lagi lulus kan gitu. Dilongkas lulus sih kok kan. Jadi tidak ada rasa tanggung jawabnya, komitmennya itu berkurang. Jadi tidak semua Bu, tidak semua, tetapi kan dibandingkan dengan kelas 10 dan 11 itu untuk potensi ketidakdisiplinannya lebih tinggi. Pengalaman tahun-tahun lalu seperti itu Bu. Oh, oh gitu Pak ya. Lalu apa yang Halo Pak Dian, bisa Iya, dengar mau suara saya? bisa Bu. Ya. Saya sudah mendengar apa yang Bapak sampaikan tadi. Lalu apa Pak yang Bapak inginkan atas pertemuan kita ini, atas pembicaraan kita nantinya? Jadi Bu, Tujuannya apa Pak kira-kira? harapannya nanti setelah coaching ini nggih, jadi ada solusi atau saran nggih dari Bu Rahayu agar nanti kelas 12 itu yang kembali dari PKL itu tidak banyak yang pelanggaran disiplinnya atau untuk pelanggaran disiplinannya itu samalah dengan kelas 10 dengan 11. Jadi ketaatannya terhadap kesepakatan itu ini Bu baik gitu loh. Jadi harapannya nanti ada solusi Bu. Jadi nanti tujuan akhirnya itu ada solusi yang diharapkan keberhasilan gitu Pak ya, supaya anak-anak Nggih, yang pulang itu bisa tertib kembali setelah berapa bulan Pak magang? empat bulan Bu. Sudah cukup lama ya. Jadi Nggih, 4 harapannya bulan. anak kembali itu tertib sebagai murid Pak ya, tidak lagi Nggih. sebagai kebiasaan yang kurang ketika memagang gitu Pak ya. Nggih Bu. Lalu kira-kira kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang untuk mewujudkan tujuan tersebut? Nggih. Kalau kesempatannya sih ya nanti ada beberapa peluang ya. Beberapa ada peluang yang tidak henti-hentinya terus kami sosialisasikan kepada anak-anak. Jadi ini untuk sosialisasi untuk selalu meskipun di luar ya, di luar sekolah, di dunia usaha atau dunia industri tapi mereka
statusnya kan masih siswa. Statusnya masih siswa, di sana juga akan berlatih untuk kedepannya mereka siap memasuki dunia kerja. Kami selalu mengingatkan kalau dunia kerja itu lebih kejam ya, lebih kejam daripada ketika sekolah. Ketika sekolah kalau di dunia kerja itu malah kalau terlambat 5 menit, terlambat apa? Terlambat hanya beberapa menit gitu aja ada sanksinya ya di Iya perusahaan-perusahaan yang betul. besar. Jadi kalau mereka di Iya perusahaan betul Pak. besar itu malah lebih ketat. Terus pakaian dan sebagainya itu kami sampaikan Bu, kami sampaikan kepada mereka sebelum mereka nanti kembali itu ya, karena nanti kan akhir Oktober mereka sudah kembali ke sekolah, tetapi di sini kami selalu mengingatkan ketika di luar pun untuk jaga apa namanya jaga nama baik sekolah, disiplinan itu tetap dilaksanakan karena kami juga menyampaikan lewat pembimbing ya lewat pembimbing PKL-nya untuk selalu mengingatkan terus ke anak-anak dan memantau Bu. Itu yang bisa saya laksanakan Bu. Seperti yang Pak Dian sampaikan tadi, sebetulnya kesepakatan yang telah dibuat sekolahan seperti kedisiplinan itu sebetulnya intinya demi kebaikan mereka Pak ya, untuk bekal mereka ketika menghadapi dunia yang sesungguhnya di dunia industri atau dunia nyatanya nanti ke depan. Kemudian kesempatan ah, dari saat ini yang Pak Dian pikirkan dan direncanakan ke depannya itu Pak Dian perkiraan berada di skala berapa saat Kalau di titik ini? ya, kalau saat ini sih masih di skala kalau satu sampai 10 Bu nggih. Satu 1 sampai sampai 10 kita sudah 10. nggih, sudah di skala 6 ya. Kita skala 6. Jadi awal kemarin sudah pembekalan, juga sudah memberikan pemahaman di awal-awal ketika berangkat, juga sudah memberikan contoh gitu ya, contoh beberapa kasus anak-anak ya yang ketika PKL itu tidak apa namanya kurang pengawasan dari sekolah atau dari orang tua itu sudah kita sampaikan awal sebelumnya. Jadi sudah kita startnya sih tidak dari awal, sudah posisi di setengah lebih ya ke 6 itu nanti tinggal penguatannya Bu. Kalau Pak Dian sampaikan 6 itu masih itu Pak ya, masih rendah ya. Kalau dari KKM sekolah KKM-nya kan 75 80 itu kok 6 gitu. Nah, Iya. itu apa kira-kira yang apa ya, yang Bapak mempunyai kekuatan apa untuk mencapai atau meningkatkan dari skala 6 tadi? Nggih. Itu karena memang tahun kemarin Bu, nggih, itu pengalaman di tahun kemarin ketika anak kelas 12 itu kembali kan tugas kita tuh numpuk untuk pembenahan kedisiplinan itu sangat-sangat nggih lumayan ekstra nggih, lumayan ekstra. Karena nanti kan terbiasa yang tidak baik itu apa namanya nanti dilaksanakan. Yang Tugas tugas numpuk itu contohnya apa ya Pak Dian? enggak maksudnya kan gini Tugas Bu. numpuk yang dimaksud. Yang dimaksud numpuk kan anaknya nanti kan yang potensi pelanggarannya itu terlambat, Oh, kemudian sampai sekolah itu tidak langsung masuk di parkiran merokok, kemudian seragam yang sebelumnya karena kan 4 bulan tidak dipakai, atribut itu kan harus menyesuaikan di kelas 12 nanti atribut kelas harus diganti. Kadang apa namanya untuk yang aneh-aneh itu sabuk tidak sabuk sekolahan, potongan rambutnya itu nanti juga kan lama di luar itu kan bebas di model apapun kan bisa akhirnya itu kan nggih apa namanya tugas di kami di kesiswaan itu kan akhirnya banyak nanti menumpuk seperti itu loh maksudnya. tugas kesiswaan berat ya Pak ya ternyata ya. Kalau untuk Apalagi eh, Pak Dian tidak hanya staf ini sudah wakil kepala kesiswaan, jadi bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang dilaksanakan siswa tersebut, apalagi siswa yang dari keluar apa magang 4 bulan itu tadi pasti sudah terfikirkan di apa benak Pak Dian bagaimana ini kalau siswanya tidak tertib lagi gitu Pak ya. Terus JJ kemudian adakah peluang atau kemungkinan apa yang bisa Pak Dian ambil
untuk mencapai tujuan tersebut? Nggih, kalau peluangnya kita memang dari awal memperketat Bu nggih, memperketat untuk agar tidak pelanggaran ini nanti tidak terulang yang tahun kemarin, pengalaman dari tahun kemarin tidak dilaksanakan oleh kelas 12 yang di tahun ini. Yang pasti kolaborasi yang dengan bimbingan konseling dengan orang tua itu saya tingkatkan ya, kami tingkatkan. Jadi kalau ada pelanggaran yang memang itu tidak bisa kami tolerir ya, kalau sudah berulang-ulang kami rencanakan itu nanti langsung ke BK. Jadi terlambat contohnya, yang sering itu terlambat. Yang terlambat itu nanti 3 kali keterlambatan ya langsung BK. Kok diulangi lagi langsung orang tua. Yang itu yang nanti kami perkuat ya, kami perkuat agar nanti untuk menekan. Yang penting komunikasi kita ke orang tua dan kesepakatan anak memang sebenarnya udah tahu udah tahu kalau itu melanggar kesepakatan gitu. Tapi ya karena efek ya namanya remaja kadang di luar itu pengen berekspresi gitu, kok enggak mau rambut potong bros enggak kan, misalnya seperti itu. Akhirnya kan ya mulai ada keberanian untuk memberontak dari kesepakatan yang ada. Nah itu kami nanti komunikasikan ke orang tua lagi, terus kita kami perkuat lagi ya, untuk mengingatkan kembali kalau memang dulu kesepakatannya kalau rambutnya panjang seperti apa, contohnya seperti itu nggak apakah nanti boleh. Jadi kami di sekolah sih tidak memotong anak, itu guru tidak motong tetapi anak nanti hanya kami berikan alat potong, silahkan nanti dengan temannya saling potong memotong gitu ya, pakai potong nanti jadi seperti itu. Jadi anak sendiri yang melaksanakan sebenarnya, tapi memang pengetahuan orang tua dari awal, komitmen dengan orang tua seperti itu. Gitu, Ibu. Tadi kan Pak Dian sampaikan tidak mentolerir pelanggaran yang berulang-ulang atau yang sudah numpuk. Terus apakah solusinya itu menghadapkan anak ke BK dengan memanggil orang tua itu merupakan solusi atau ada solusi yang lain, Pak? Ya, yang pertama itu Bu, memang kita mengikuti alur saja dengan yang penanganan di BK. Memang kan kita tidak menggunakan kekerasan Sekarang eranya sudah tidak ada hubungan fisik dan sebagainya. Jadi memang kita persuasif aja dengan orang tua dengan BK. Nanti di BK kan ya kita sih di depan itu sering juga penanganan. Kalau kemarin dengan segitiga restitusi gitu ya, itu kan hanya sekali 2 kali. Ketika anak itu berulang-ulang, mungkin ilmunya kan yang lebih tahu di bimbingan konseling. Ketika bimbingan konseling itu sudah berulang kali, memang akhirnya dengan orang tua. Ya, harapannya baik, Pak Dian. Oh iya, baik Pak Dian. Adakah prioritas Pak untuk melaksanakan tujuan tersebut, mencapai tujuan tersebut? Adakah prioritas yang akan Pak Dian melaksanakan? Prioritas dari solusi beberapa solusi tadi? Yang itu tadi Bu, yang saya sampaikan prioritasnya itu Bu, intinya kita persuasif aja lah dengan anak juga. Anak itu kalau dikerasi juga nanti munculnya keras Bu. Ya misalnya keras, kita ajak omong baik-baik itu Yang itu tadi saya kembalikan itu tadi. Jadi berapa sering kali kami sampaikan kesepakatan atau yang ada di sekolah itu yang kembali ke mereka sendiri kok. Intinya kan gitu. Intinya rambut itu kan keselamatan mereka Rambut itu untuk keselamatan, karena di bengkel itu kalau rambutnya panjang terus pas masang roda yang dicontohkan seperti itu nanti rambutnya itu di roda itu ketarik nanti juga kan ya mereka sendiri. Intinya kami hanya berulang-ulang terus untuk memberitahukan itu yang bisa kami lakukan. Nah, seperti itu apalagi di kelas 12. Di kelas 12 kita ajak untuk berpikir dewasa atau mereka sudah dewasa, kadang juga dengan pendekatan agama untuk bahwa nanti juga kalau mereka belajar dengan sungguh-sungguh, diniati ibadah ikhlas, nanti juga akhirnya kan mereka sendiri yang akan mendapatkan hasilnya. Ya,
Itu sudah merupakan strategi dari Pak Dian ya untuk Nggih. mencapai tujuan tersebut. Tujuan itu tadi yang Bapak sebutkan tadi sudah mencapai ke skala 10 menurut Pak Dian, bagaimana Pak? Nggih, ya harapannya di 10 Bu, harapannya di 10 ya, harapannya di 10, cuma karena memang anak itu eh, karakternya berbeda-beda, dari lingkungan yang berbeda-beda, ada yang di rumah itu hanya dengan adiknya sendiri, orang tuanya tidak mana-mana, minimal memang harapannya kami maksimalkan di angka 10, di angka 10, toleransinya di angka 9 ya, karena apa, yang penting itu tidak menjadi pembiaran Bu. Ketika satu dibiarkan, nanti yang lain itu panggil Mary bahasanya, oh, itu aja ndak diapa-apakan kok, ini apa diapa-apakan. Jadi ya kuncinya di situ. Ya, baik sekali Pak Dian, bahkan sudah memiliki prioritas dan strategi-strategi untuk mencapai tujuan dari rencana keberhasilan apa menghadapi murid yang baru datang tadi. Nah, itu kira-kira mau dimulai kapan, Pak? Deh, uh, rencana saya laksanakan nanti di akhir Oktober Bu, ketika anak sudah memang sudah datang, tapi sebelumnya 1 minggu kami berikan persiapan dulu untuk sosialisasi dulu ke pembimbing maupun ke wali kelasnya untuk mengingatkan balik kesepakatan-kesepakatan yang ada. Berarti dibantu sama wali kelas, Pak ya, dibantu sama Jadi wali kelas itu dan dengan wali pembimbingnya kelas, tentunya. pembimbing, BK, dan juga tim kesiswaan yang lain. Adakah tindak lanjut yang akan direncanakan ke depannya, Pak? Jadi nanti kami evaluasi ya Bu, kami evaluasi itu dengan yang tadi strategi yang sudah uh, saya sampaikan, nanti dievaluasi bersama kira-kira penanganannya, dan syukur-syukur yang saya khawatirkan yang tahun lalu tidak terjadi di angkatan ini, karena kan tiap angkatan itu punya ciri khas beda-beda sendiri. Ya. Baik Pak Dian, sangat bagus sekali ya penyampaian dari Pak Dian atas sharing-sharingnya menghadapi siswa magang yang ternyata setelah magang itu ada kebiasaan yang muncul, kebiasaan baru yang muncul setelah dia keluar dari sekolah gitu ya Pak ya. Semoga apa yang Bapak rencanakan, strategi yang Bapak terapkan akan berhasil nanti di bulan Oktober. Amin, Demikian Pak, amin ya. mungkin yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rayu. Sama-sama Pak Dian.